Assalamualaikum, di video kali ini kita akan hands-on sebuah smartphone terbaru dari Realme yang punya jaringan 5G dengan harga terjangkau dan menggunakan prosesor terbaru dari MediaTek yaitu Dimensity 720. Dan di sini ada Realme V5. Untuk harga di Cina sana sekitar 3,2 jutaan untuk versi 6/128. Saya yakin kalian lebih penasaran ke bagian prosesornya yaitu MediaTek Dimensity 720 dan mungkin ini adalah pertama kalinya kalian lihat di Indonesia. Sebelum lanjut videonya, boleh dong like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Lanjut. Kita awali dengan unboxing dulu. Box dari Realme V5 ini berwarna kuning. Di depan ada tulisan gede V5 yang di bawahnya ada tulisan Realme. Terus di samping kanan kiri dan belakang banyak tulisan Cina. Ya, karena memang ini adalah versi Cina. Di dalam boxnya kita akan menemukan si HP-nya, kabel USB Type-C, SIM ejector, kepala charger yang punya output maksimal 5 volt 6 ampere atau 30 watt, dan sebuah kotak yang berisikan silikon case, buku panduan, dan kartu garansi yang semuanya berbahasa Cina. Melihat desain Realme V5 ini, mungkin kalian langsung beranggapan mirip banget dengan seri Realme yang belum lama kemarin resmi dijual di Indonesia, yaitu Realme 7 Pro. Memang benar sih secara material body, finishing, modul kamera, sampai tata letak tombol dan pot-potnya. Device yang saya pegang ini berwarna dark blue. Kalau dilihat secara sekilas seperti berbahan kaca, yang sebenarnya dari plastik polikarbonat yang diberi finishing matte. Desain back covernya ini diberi sentuhan kilauan cahaya dipisah oleh garis vertikal. Terus penempatan interface, di atas ada lubang secondary microphone. Tombol volume dan power terpisah ya, dimana untuk volume ditaruh di samping kiri dan tombol power ditaruh di samping kanan menjadi satu dengan sensor pemindai sidik jari. Performa sensor pemindai sidik jarinya sudah termasuk cepat banget. Untuk slot SIM-nya, sayangnya di sini masih bertipe hybrid, bukan triple slot. HP ini masih menyediakan lubang jack audio yang ada di sisi bawah bersandingan dengan lubang mikrofon, lubang speaker, dan port USB Type-C. Berpindah ke bagian depan, HP ini punya layar 6,5 inch yang di pojok kiri atas ditempati kamera depan model tompel. Aspek rasio 20:9, panel IPS LCD, dan sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass. Tapi tidak disebutkan versi Gorilla Glass berapa. Untuk resolusi layar sama seperti umumnya ya, yaitu Full HD+. Seperti kebanyakan HP zaman sekarang, Realme V5 ini juga menerapkan layar smooth dengan refresh rate 90Hz dan touch sampling 180Hz. Meskipun nggak sampai 120Hz, tidaknya lebih kekinian lah dibanding 60Hz. Untuk menikmati konten HDR, HP ini juga sudah support saat saya coba ngelihat video HDR di YouTube. Di bagian software, Realme V5 ini menggunakan UI Realme versi 1.0 berbasis Android 10. Meskipun ini versi Cina, tampilannya sama aja dengan versi global. Memang sih ada beberapa aplikasi Cina, tapi itu hanya sedikit dan semua bisa di-uninstall. Yang tanya layanan Google Play Store, ada. Cuma untuk aplikasi keluarga Google seperti Gmail, terus Google Maps, YouTube, dan lain-lain harus install sendiri. Dan untuk yang masih aja tanya masalah sinyal, ini aman. Sinyal 4G semua operator. Karena ya ini resmi kita bayar pajak bea cukai dan IMEI sudah terdaftar di database Kemenperin. Untuk sensor lengkap termasuk hadirnya sensor magnet dan gyroskop. Dan di sini gyroskopnya bukan akal-akalan software tapi hardware. Di bagian inilah yang mungkin paling kalian tunggu-tunggu yaitu hardware. HP ini ditenagai prosesor 5G terbaru dari MediaTek yaitu Dimensity 720 7 nanometer. GPU atau pengolah grafis Mali G57MC3. Untuk yang saya pegang ini versi RAM 6GB dengan internal storage 128GB yang sudah bertipe UFS 2.1. MediaTek Dimensity 720 ini adalah seri paling terjangkau dari keluarga Dimensity series yang sudah mendukung jaringan 5G. Paling terjangkau bukan berarti kelas bawah ya, karena skor Antutu yang diperoleh berada di jajaran kelas mid yang ada di Indonesia saat ini seperti Helio G95, G90T, Snapdragon 732G, dan Snapdragon 720G.
Skor yang diperoleh sekitar 293 ribuan. Terus untuk Geekbench 5 mendapatkan skor 511 untuk single core dan 1648 untuk multi-core. Dimensity 720 ini memiliki 8 core yang terbagi dalam 2 cluster. 2 kali Cortex A76 untuk high performance dan 6 kali Cortex A55 untuk efficient. Clock speednya semua disamaratakan di 2,0 GHz. Kalau kalian berpikir kelebihan Dimensity 720 ini hanya di jaringan 5G yang sama aja akan mubazir, nggak kepake karena di Indonesia belum ada, jangan salah. Beberapa kelebihan lain yang akan kita dapatkan diantaranya LTE Cat 18, di mana untuk harga sekelasnya masih LTE Cat 15 seperti Snapdragon 732G, 730G, dan 720G. Bahkan saudaranya sendiri seperti Helio G95, G90T masih pakai LTE Cat 12. Yang sama-sama LTE Cat 18 itu ada di Snapdragon 765G, 768G, dan 750G. Hal ini membuat speed internet 4G-nya lebih kenceng ya dengan operator yang sama. Tapi perlu diingat juga operator yang kalian pakai kenceng apa enggak. Terus fabrikasi, Dimensity 720 sudah ada di 7 nanometer, sedangkan di kelasnya masih 8 nanometer, bahkan saudaranya sendiri masih 12 nanometer. Dan yang pasti sektor harga yang sekelas. Untuk performa game sementara hanya sebatas PUBG yang saya coba saat ini. Ya karena ini masih hands-on, belum full review. Settingan yang didapatkan ada di HD High atau Balance Ultra. Dan saya coba main di Balance Ultra menggunakan jaringan seluler. Dalam waktu 1 jam tak mengalami penurunan performa. Lancar banget, mulus, dan FPS-nya stabil. Gyronya pun responsif karena di sini pakai gyroscope hardware bukan software. Baterainya pun awet banget, 1 jam cuma berkurang 12%. Suhu ini ajaib sih. Tanpa liquid cooling mentok di 36 derajat Celcius dengan rata-rata di 35 derajat Celcius. Sedikit hangat bahkan bisa dikatakan teradem yang pernah saya temui. Kok bisa gitu? Karena selain dari 7 nanometer fabrikasi, faktor lain yang juga pengaruh banget adalah racikan core CPU. Bayangkan aja, Cortex A76 yang cuma ada 2, itu pun clock speednya cuma 2,0 GHz, dipadukan dengan 7 nanometer fabrikasi. Bakal seperti apa awet dan ademnya? Karena kalau kita lihat di prosesor lain yang 7 nanometer fabrikasi, kebanyakan Cortex A76 atau bahkan A77, itu ada 4, itu pun clock speednya lebih tinggi. Alhasil butuh daya lebih saat digeber dan suhu nggak sedingin Dimensity 720 ini. Penasaran dengan performa kestabilan? Saya coba CPU throttling test dan hasilnya stabil banget di 95%. Nggak pernah nyentuh kuning apalagi merah. Tes 15 menit kurang puas, tes lagi selama 30 menit dan hasilnya tetap sama. Stabilnya gila sih MediaTek 1 ini. Beralih ke bagian kamera, Realme V5 ini memakai 4 setup kamera belakang dengan resolusi kamera utama 48 megapiksel dengan bukaan f/1.8. 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel lensa depth. Sedangkan untuk kamera depan beresolusi 16 megapiksel. UI kameranya sama seperti umumnya Realme yang di sini ada mode Nightscape atau malam yang di dalamnya ada beberapa filter lagi seperti Modern Gold, Cyberpunk, dan Flamingo. Untuk perekaman video, kamera belakang bisa merekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Kalau mau 60 fps harus diturunin ke resolusi Full HD. Untuk hasilnya saya belum bisa bicara banyak ya. Pada intinya, ISP Dimensity series ini sudah beda kelas dengan seri sebelumnya seperti di Helio series. Terasa banyak peningkatan. Yeah, we'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. Yeah, no, our days will never end. Yeah, no. Come on, baby, let me tell you one time that our fire gotta love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one
Penamaan ISP-nya pun sekarang sudah dengan mudah kita kenali, yaitu HDR ISP. Pembedanya dengan seri Dimensity lain adalah jumlah core dari HDR ISP. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Realme V5 ya, dengan resolusi Full HD di 60 fps. Dan di sini memang terlihat stabil banget ya. EIS-nya mampu meredam goncangan dengan sangat baik. Ini saya coba untuk lari. Sedangkan ini perekaman video di resolusi 4K ya, 30 fps. Dan memang untuk resolusi 4K di sini EIS-nya akan otomatis mati. Jadi nggak bisa dipakai. Fitur ultra stabil ini juga bisa dipakai di lensa ultrawide ya. Ini memang agak mendung. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya. Dan untuk stabilizernya ini juga bisa dipakai ya untuk kamera depan. Di sini memang juga stabil banget. Coba lari. Coba membelakangi cahaya, hasilnya akan seperti ini. Untuk baterai Realme V5 ini punya baterai berkapasitas gede 5000 mAh dan untuk pengecasannya punya fast charging 30 watt. Jadi kalah dong sama 33 watt merek lain? Jangan salah, teknologi fast charging Oppo terkenal lebih cepat dibanding merek lain yang punya embel-embel buat sama. Sama halnya dengan 30 watt di Realme V5 ini. Saya sudah coba mengisi baterai dari 8% sampai penuh 100%, cuma butuh waktu 56 menit. Jadi klaim Realme dari 0% sampai 100% butuh waktu 65 menit, udah akurat banget. Dan itu tergolong cepet banget, apalagi ini kan baterainya gede 5000 mAh. Sekian dulu untuk video kali ini, jika ada yang kurang lengkap maklumin aja lah. Karena ini masih hands on, bukan full review. Dan kalau kalian mau request Dimensity 720 mau diapaan lagi, silahkan komentar di bawah. Saya sangat-sangat berharap prosesor ini bisa dengan cepat masuk ke Indonesia. Kapan lagi bro? Prosesor 5G harga terjangkau dengan fitur-fitur plus.